Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga hari ini hati kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin semangat lagi beramal, semakin semangat lagi berdakwah dan menebar kebaikan dimanapun sahabat berada. Ya, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing terkait niat. Niat itu adalah salah satu kunci utama dalam beramal. Jadi dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang beramal karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berniat hijrah karena dunia atau bahkan wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan kepadanya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang niat ini perlu terus diperbaharui. Jadi nggak cuma di awal aja. Jelas ya, kalau misalnya di awal itu niat menjadi kunci utama dalam beramal. Jadi segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, maka sudah dijamin akhirnya juga nggak akan baik gitu. Tapi kalau misalnya kita niatnya sudah karena Allah, nah itu nggak cuma di awal aja, tapi kita harus terus memperbaharuinya dalam perjalanannya akan seperti apa, hingga dalam akhir penutup kehidupan kita juga harus terus kita perbaharui agar niat kita masih tetap lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa niat itu harus diperbaharui, karena memang pada dasarnya hati manusia itu terbolak-balik ya. Jadi imannya itu naik, yazidu wa yanqus. Jadi harus terus kita tanya kabar hati kita, tanya kabar iman kita, tanya niat kita. Sudahkah apa yang kita jalani selama ini lillahi ta'ala, atau memang ada tujuan lain yang terselip seiring berjalannya waktu kita menjalankan dakwah ini. Karena kalau misalnya niat di awal itu sebenarnya mudah gitu ya, mudah kita niatkan segala sesuatunya karena Allah, tapi sepanjang perjalanannya godaannya akan semakin besar. Ujian hati kita itu akan semakin besar. Yang awalnya sulit menempuh perjalanan dakwah, lama-kelamaan kita menikmati, tanpa terasa hati kita diuji dengan yang namanya ria. Niatnya udah bukan karena Allah lagi, tapi niatnya itu lebih karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin dapat pujian dan sanjungan terkait apa yang kita lakukan. Nah, ini sangat berbahaya sekali sahabat, karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata bahwasanya salah satu yang paling dikhawatirkan dari Rasulullah adalah dosa yang besar tapi tidak dikira oleh manusia, jadi banyak terlupakan, yaitu ria. Ria itu ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang. Tidak sedikit orang yang awalnya itu niatnya lillahi ta'ala, tapi lama-kelamaan digoda, setan itu datang menggodanya dan mengubah niatan kita menjadi ria. Dan tak sedikit yang kita pun salah jalan. Yang awalnya berdakwah ingin berbagi banyak manfaat, menyeru pada kebaikan, mencegah daripada yang munkar, lama-kelamaan kita mulai tergiur pada keindahan-keindahan dunia. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama sahabat-sahabat. Selain dari perjalanannya, di akhir pun harus terus di-upgrade niat itu. Sebagaimana sebuah kisah yang menyatakan bahwasanya ketika di awal ada seseorang yang dia itu dermawan sekali. Dia berjuang untuk membangun sebuah masjid. Dia hibahkan segala macam hartanya, berbagai macam kekayaannya untuk membangun masjid itu. Setelah masjidnya terbangun, dia luruskan lagi niatnya dengan beribadah. Dia rajin beribadah ke masjid itu, memakmurkan masjid dan menyeru orang-orang pada kebaikan. Tapi di akhir hayatnya, ketika masjid itu sudah
begitu makmurnya, banyak jamaahnya. Kemudian suatu saat dia mengajak cucunya datang ke masjid itu. Sampai dia berkata pada cucunya, "Wahai cucuku, lihatlah, itu adalah masjid yang dulu kakek bangun. Kalau bukan karena kakek, masjid itu tidak akan berdiri tegak semakmur ini." Nauzubillah min dzalik. Ternyata dengan kata-kata itu saja bisa menghancurkan niatan kita, bisa menghancurkan amalan ibadah kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa terlindung dari hal semacam itu ya sahabat-sahabat. Jadi niat itu perlu kita upgrade baik di awal, tengah maupun akhir. Selalu kita luruskan niat karena Allah lillahi ta'ala. Kalau misalnya kita lelah dalam berdakwah, kita lelah dalam beramal, tanyakan lagi hati kita. Sudahkah niat kita kembali lillahi ta'ala? Karena segala sesuatu yang dilakukan lillahi ta'ala hanya mencari ridho Allah semata. Insya Allah kita akan menjalankannya dengan ringan dan bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait niat, sahabat-sahabat. Jadi luruskanlah niat, jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan hakiki adalah ketika kita mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sakinah dalam hati, diberikan ketentraman dalam hati ketika kita beramal dan berdakwah. Semoga amalan kita bisa membawakan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.